Dr. Eko Purnomo, spesialis kedokteran nuklir, konsultan onkologi. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat terapi ablasi pada kanker tiroid. Jadi kanker tiroid sendiri adalah kanker ganas yang sering terjadi pada wanita khususnya. Walaupun di pria pun sering terjadi juga. Nah, setelah pasien dioperasi oleh dokter bedah tumor, nah biasanya kami akan bantu kita evaluasi dengan scan whole body scan. Nah, dengan scan whole body scan yodium itu kita akan evaluasi dari kepala sampai kaki nanti. Kita mau lihat apakah sisa kanker tiroidnya hanya di daerah operasi atau ada juga penyebaran kanker tiroid di organ yang lain. Nah, kalau sudah ketahuan, atau sudah ada hasil scan-nya, kita laporkan ke dokter bedah tumor, ini masih ada residu atau tidak. Kalau terjadi masih ada residu, nah ini tugas kami akan menyarankan untuk dibersihkan dengan terapi ablasi. Nah, untuk terapi ablasi sendiri itu akan lebih sensitif atau memberikan hasil yang optimal pada jenis kanker ganas tiroid yang papiler atau folikuler. Nah, prosedur terapi ablasi sendiri, jadi setelah whole body scan, setelah ketahuan ada sisa dari kanker tiroidnya, nah baru kita jadwalkan untuk terapi ablasi dengan minum yodium radioaktif. Jadi saya tekankan hanya minum yodium radioaktif, bukan disuntik-suntikan atau diinfuskan. Sangat nyaman karena hanya metodenya diminumkan. Nah, itu biasa pasien kita persiapkan juga, biasanya kita tetap stop hasil laut atau yodium yang dikonsumsi pasien kita kurangi atau kita hentikan dulu supaya meningkatkan efektivitas dari yodium radioaktif yang kita berikan nanti. Nah, biasanya pasien setelah dipersiapkan masuk untuk terapi ablasi, kita minta puasa makan 6 jam. Tapi masih boleh minum air putih. Jadi pasien kalau lapar ya masih ketolong dengan air putihnya itu. Nah, setelah diminumkan, pasien masuk ke ruang isolasi. Tujuannya apa? Satu, untuk mengurangi paparan radiasi terhadap lingkungan atau keluarganya. Nah, di ruangan ablasi atau ruangan isolasi sendiri, nanti saya sebagai dokter setiap hari akan mengevaluasi klinis-klinis atau keluhan-keluhan yang terjadi. Kalau ada ya kita langsung atasi. Biasanya 3 hari kita rawat, jadi Senin masuk, Rabu biasanya pulang kalau tidak ada komplikasi atau keluhan yang lain. Nah, efeknya kalau mau pasti biasanya setelah 3 bulan setelah terapi ablasi kita scan lagi. Nanti kita lihat scan yang awal dan yang akhir apakah kanker tiroidnya sudah hilang atau belum. Jadi ada bukti secara objektif, oh kankernya sudah hilang atau belum gitu. Itu terapi ablasi. Dan efektivitasnya sangat tinggi, hampir 88% sampai 90% kanker tiroid yang jenis papiler atau folikuler itu bisa diobati dan bisa bersih. Prosedur selanjutnya kita evaluasi juga hormon tiroidnya. Jadi hormon T3, T4, TSH-nya kita evaluasi. Juga kalau setelah dioperasi kita evaluasi juga kalsiumnya. Karena kadang-kadang kalsiumnya juga terganggu, nah itu juga kita evaluasi, kita perbaiki kadar kalsiumnya dan kadar hormon tiroidnya supaya pasien bisa menjalani aktivitas kehidupannya dengan normal kembali. Alat SPECT-CT sendiri alat yang wajib ada di kedokteran nuklir selain PET scan. Jadi alat PET SPECT-CT sendiri pada kanker tiroid kita bisa manfaatkan untuk mengevaluasi ya atau men-scan atau mencitra gambaran dari pasien dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi kita bisa tahu apakah setelah dioperasi masih ada sisa kanker tiroid di bekas operasi atau tidak. Nah, dengan alat SPECT-CT yang ada di rumah sakit kita itu sangat teliti, lokasi kanker tiroidnya ada di mana, berapa banyak itu akan bisa dievaluasi sehingga kita bisa menentukan dosis obat terapi ablasinya berapa banyak yang diperlukan untuk membersihkan sisa kanker tiroidnya. Untuk kanker tiroid sendiri, pengalaman saya dari boleh dibilang ya hampir ribuan pasien yang sudah saya tangani, memang setelah 3 bulan, kalau dia responnya cepat, 3 bulan kita scan bersih.
Jadi kita bisa nyatakan sisa kanker tiroidnya sudah hilang. Itu untuk yang kanker tiroid. Tapi kalau memang dia pada saat 3 bulan, pada saat kita evaluasi scan whole body lagi, masih ada sisa, kita sarankan untuk diterapi ablasi ulang. Karena terapi ablasi ini nyaman, jadi mungkin buat pasien tidak terlalu keberatan karena diablasi ulang. Untuk hipertiroid sendiri, ini juga banyak pasien-pasien saya setelah kita tetes atau kita minumkan obat yodium radioaktif dosis kecil untuk hipertiroid, itu rata-rata 2 minggu sampai sebulan merasakan sudah enak. Benjolannya sudah mulai mengempis, ya, mulai berkurang. Keluhan hipertiroidnya, tremornya, berdebarnya itu juga sudah mulai berkurang. Itu yang responnya, penyerapannya bagus seperti itu. Jadi relatif cepat responnya, juga relatif nyaman buat pasien. Memang kenapa yang kita hanya berikan istilahnya kita stop ya kondisi pasien, kita stop makanan-makanan yang mengandung yodium ini supaya tidak menghambat yodium radioaktif yang kita akan berikan nanti. Jadi kalau dia sudah makan yodium dari makanan atau suplemen, itu akan menutup ya sel-sel yang akan menangkap yodium radioaktif. Nah, setelah diberikan terapi ablasi, biasanya saya sarankan pasien 2 minggu jangan makan konsumsi makanan yang mengandung yodium dulu, selama 2 minggu saja, bukan selamanya ya. Jadi setelah 2 minggu dia boleh kembali ke menu normal lagi yang mengandung yodium lagi, karena itu juga dibutuhkan untuk metabolisme tubuh gitu. Jadi hanya 2 minggu, bukan untuk selamanya atau seumur hidupnya kita stop, tidak itu. Jadi hanya dalam jangka waktu terbatas saja kita stop. Kadang ada pasien bertanya setelah diterapi, bagaimana pola makan yang baik untuk pasien-pasien hipertiroid atau pasien kanker tiroid, pola gizinya apa yang dibutuhkan. Memang akan lebih tepat kalau kita konsulkan ke dokter ahli gizi untuk diukur kebutuhannya berapa, ya lebih tepat nanti asupan gizi yang dibutuhkan oleh pasien kanker tiroid atau pasien hipertiroid. Gitu.